Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nama Alimuddin Al-Murtala, istri Rosdiana Saluddin, menikah di Palu 8 Muharram tahun 1409 bertepatan 21 Agustus 1988. Alhamdulillah, putra putri 5. Yang pertama atas nama Fathiyah Aldiana, yang kedua Fahriyah Aldiana, yang ketiga Syarif Hidayatullah, yang keempat Muhammad Iqbal Perkasa, yang kelima Najwa Sakinah Aldiana. Saya Bugis Riau, istri Bugis dari asli lahir di Sulawesi. Dari kecil saya bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Sederhana, karena di kampung saya di Riau, tempat kelahiran saya, kekurangan guru. Maka saya harus menjadi guru. Pertimbangan yang kedua, saya punya keluarga cukup banyak. Belum ada yang sarjana pada waktu itu. Keluarga saya tinggal di Pulau Bangka Belitung, ada yang tinggal di Pulau Kijang. Bahkan waktu itu orang tua saya tinggal di Sungai Limpur, Palembang. Sejak 1975 saya meninggalkan tempat kelahiran, tanah kelahiran. Saya lahir di Riau, terpisah dengan orang tua karena orang tua waktu itu tinggal di Selat Panjang, agak jauh dari Riau daratan. Setelah beliau berusaha maksimal menjadi petani berpindah-pindah. Nah, kalau saya ikut pasti saya tidak bisa sekolah. Akhirnya saya tinggal di rumah tante saya, Haja almarhum Maimunah. Kemudian saya dibesarkan di sana. Setelah kelas 2 Sanawiyah DDI, saya hijrah ke Serang, Banten, tinggal di pesantren Muta'allimin Lopang Besar Serang, dan sekolah di Yayasan Pendidikan Serang. Masuk PGA 4 tahun, langsung kelas 2. Setelah tamat, saya melanjutkan 2 tahun di PGA Negeri 6 tahun di Serang, Banten. Kemudian tetap saya ingin menjadi guru. Kami waktu itu berempat, saya di PGA, kemudian Pak Sarudin tamat di STM Serang dan melanjutkan di SMA Muhammadiyah Serang. Kemudian disusul dengan M. Yusuf, ya. Dia masuk SMIA Negeri Serang, dan saudara saya Samsudin masuk di SMA. Jadi kami berempat, tidak ada yang mengambil jurusan yang sama. Tahun 1981 saya tamat dari PGA Serang Negeri, kemudian melanjutkan di IKIP Muhammadiyah. Waktu itu rombongan dengan Pak Jajuli. Kemudian saya ambil S1 jurusan teori sejarah pendidikan. Saya mengambil jurusan itu karena saya bercita-cita ke depan harus menjadi pemilik yayasan.
Dari situ memang saya sudah bercita-cita. Kemudian saya kuliah di Muhammadiyah tahun 1981, kuliah 5 tahun, dan saya aktif di BEM, di Senat, dan pernah menjadi pimpinan cabang IMM Jakarta Selatan, dan pernah aktif di PP Muhammadiyah di masanya Pak Amin Rais sebagai bendahara Majelis Wakaf. Setelah saya berkuliah tahun kedua, saya sudah mulai mengajar. Pagi saya sebagai mahasiswa aktif di organisasi, semua organisasi kampus, tidak ada yang terlewatkan, dengan Pak Balen Raseng, dengan Pak Suhadi dan kawan-kawan di kampus. Tapi sore sampai malam saya mengajar. Ya, setelah saya mengajar di beberapa sekolah sambil kuliah menyelesaikan program S1 Dr. Andes, kemudian saya mengajar di SMA Muhammadiyah, di SMA Dwi Daya, di paket C, di paket B, bahkan malam sore pun, minggu pun saya mengajar privat di salah satu rumah Profesor Dr. Joko Raharjo dengan anak-anaknya. Dan anaknya sekarang satu jadi profesor, satu lagi jadi direktur TV Net. Ya. Alhamdulillah dalam perjalanan yang cukup panjang itu tetap cita-cita saya tidak bisa digoyang. Saya mau jadi guru. Saya sudah naik kelas karena dulu mau jadi guru SD di kampung karena saya sudah menjelang menyelesaikan studi. Kemudian tahun 1986 saya menyelesaikan studi. Saya langsung diangkat jadi kepala sekolah SMP oleh Bapak Ahmad Ahmas. Kemudian tahun berikutnya saya diangkat jadi kepala sekolah Semi Pancasakti selama 12 bulan sampai tahun 1998, 99. Tetapi itu sore siang saya jadi kepala sekolah SMP Dwi Putra yang pemiliknya Pak Samsi Nasution. Jadi pagi saya mimpin kepala sekolah SMP Dwi Daya, pemiliknya Batak, namanya Pak Samsi Nasution, adiknya Pak Buyung Nasution. Sore, siang, jam 1 sampai sore, saya memimpin Semi Pancasakti, pemilik Batak juga, namanya Pak Has Siregar. Dalam perjalanan itu, saya betul-betul mempelajari bagaimana prinsip-prinsip mendirikan sebuah yayasan. Saya betul-betul kuliah nyata selama kurang lebih 15 tahun. Saya tekuni sebagai guru honorer, bahkan saya hari-hari tertentu saya ngajar negeri. Karena tahun 1988, kalau tidak salah, saya diangkat jadi pegawai negeri di SMP Negeri 2 Ciledug. Jadi Bapak, saudara-saudara, pemirsa bisa membayangkan begitu sibuknya Alimuddin. Mulai dari habis sholat subuh dengan Pak Suhadi, mengajar di Senen, kemudian balik lagi mengajar di Dwi Daya. Tetapi saya tidak pernah ketinggalan organisasi. Mulai jadi ketua kelas, kemudian jadi ketua BEM, ketua Senat, ketua pimpinan cabang IM Jakarta Selatan, bahkan pernah menduduki pimpinan pusat IMM yang pada waktu itu ketuanya Pak Anwar Abbas. Dan pernah ikut muktamar di Aceh, jadi ketua dari bendahara Majelis Wakaf Muhammadiyah. Tetapi saya punya prinsip, ya, kesibukan itu adalah kuliah nyata bagi saya. Terkadang pulang malam ya udah biasa. Nah, dalam perjalanan hidup merintis sebuah yayasan,
tentunya tidak gampang. Banyak cobaan, banyak godaan. Bahkan anak-anak saya berangkat subuh, pulang jam 10 malam. Minggu ketemu saya, untung mereka tidak bilang, "Om, siapa ini?" Nah, saya masih bersyukur sampai hari ini mereka masih menghargai perjuangan saya. Jadi minggu pun saya bekerja, mencari setoran supaya biaya hidup tercukupi. Karena kita laki-laki, kewajibannya adalah bertanggung jawab kepada anak istri. Ibu Rosdiana waktu itu belum terlibat di yayasan. Tugasnya full mengurus anak-anak. Anak pertama sampai anak ketiga, anak keempat sudah mulai pelan-pelan. Anak kelima sudah masuk. Nah, dalam perjalanan saya setelah punya pengalaman besar kurang lebih 15 tahun jadi guru, jadi kepala sekolah, ya. Kemudian saya pelan-pelan mengumpulkan peserta rombongan kami. Waktu itu saya undang Pak Rasudin, Pak Bustamin, siapa lagi saya lupa. Waktu itu saya sudah punya rumah di Reni. Saya undang, gimana kalau kita buka yayasan? Karena saya ingin mencetuskan sebuah cita-cita yang masa lalu. Waktu itu kandas karena tidak ada duit untuk menebus akte yayasan. Pada tahun yang sama, 1994 atau 93, saya ketemu dengan Pak Tatang. Pak Tatang mengajak saya, dia yang modalin. Maka berdirilah sebuah lembaga pendidikan di Ciputat, di depan dulu ada restoran bangkrut di depan SMA Triguna samping UIN. Disitulah saya pertama kali buka yayasan. Pertama kursus apa saja ada. Lembaga bahasa asing saya lakukan semuanya. Kursus perhotelan sampai saya kirim ke Madinah angkatan pertama. Bahkan saya sempat buka lembaga bantuan hukum, kebetulan saya direkturnya. Tapi karena teman-teman partner saya tidak maunya instan dapat duit, saya bilang pendidikan itu harus 3 tahun. Setelah 2 tahun, Pak Tatang dengan pemilik gedung udah gelisah. Karena mereka sudah mendapatkan uang hasil dari lembaga bantuan hukum. Sementara pendidikan belum, masih disubsidi. Akhirnya tahun 1995 awal kami pecah kongsi, kami bagi. Saya ambil pendidikan, Pak Tatang ambil bantuan hukum. Nah, sejak itulah saya mulai merintis 1995 buka yayasan. Tapi belum ada namanya. Aktenya pun belum ada. Nah, saya mencoba berdua sama Bu Rosdana. Kemudian mahasiswanya cukup banyak. Saya jalan ke Legosoraya, ketemu dengan Ibu Rohima. Saya lihat Imam Bonjol kosong, gedungnya tidak berguna, tidak dimanfaatkan maksudnya. Saya ketemu Ibu Rohima, dia tanya, ada apa Pak? Enggak, saya pura-pura waktu itu mau mendaftarkan anak, padahal saya mau lihat gedung. Nah, sejak itulah saya kenal Ibu Rohima, diperkenalkan dengan Pak Haji almarhum, pemilik Imam Bonjol. Dan sejak itulah 1999 saya buka SEMIP Nusantara. Dan saya kepala sekolahnya. Sejak itulah Yayasan Aldiana Nusantara berbadan hukum. Ya, saya masih ingat waktu itu karena harus 4 orang minimal. Saya, Ibu Rosdiana selaku ketua, saya selaku sekretaris karena saya PNS. Saya nggak boleh, saya PNS. Jadi Ibu Rosdiana ketua, saya sekretaris. Saya pinjam namanya Ibu Siti Rugaya. Nah, itu dari pihak saya. Saya pinjam namanya Umar Saludin, karena itu dari istri. Jadi kami berempat. Maka lahirlah akte yayasan yang berjuang dari tahun 1995, ya, jatuh bangun, ya, dan banyak jatuhnya, bangunnya sedikit.
Tapi begitulah perjuangan Alimuddin. Kalau sudah ada niat hajatnya, tidak bisa mundur dan tidak boleh mundur, jalan terus. Apapun yang menghalangi kecuali ajal. Alhamdulillah tahun 1999 saya memakai gedung Imam Bonjol dengan Yayasan Aldiana Nusantara, dan waktu itu dibantu sama Ibu Rohima, dan disitulah saya tidak punya modal. Akhirnya saya akte SK PNS saya yang waktu itu gaji pertama saya masih ingat 50.000 ya, kemudian naik, kemudian saya jadi pindah ke Dwidaya jadi kepala sekolah, tetap PNS. PNS itulah yang membantu saya pinjam di salah satu banknya lupa, saya dapat bantuan 18 juta, maka saya bayarlah kontrakan itu 15 juta, sisanya saya gunakan untuk renovasi. Karena gedung itu sudah tidak bisa dipakai, bocor kiri kanan. Kemudian saya pernah kena musibah, ya, tapi dengan musibah itu Allah kasih hadiah, maka lahirlah sebuah lembaga. Saya kesulitan dana. Saya tidak tahu itu malaikat atau siapa, tiba-tiba datang orang, saya duduk di kampus Nusantara namanya Akpin, tiba-tiba ada orang, "Pak, Bapak butuh duit?" "Oh iya, saya butuh duit." "Bagaimana caranya?" "Pak, ini ada kredit card. Saya tahu itu riba, tapi tidak ada jalan keluar." Saya dikasih 10, semua kredit card ada di saya. Kemudian kata Ibu Rosjana, tidak boleh tuh, itu riba. Saya tahu itu riba, tapi karena kepentingan yang sangat mendesak, akhirnya saya gesek ke material sampai kampus itu bagus, rapi, dan tidak ada bocor satupun. Saya sewa waktu itu atas bawah 6 kelas. Kemudian belum promosi. Satu saat saya duduk termenung, datang Pak Sarwoji, "Gimana Puang? Gedungnya?" "Pusing ini, nggak ada duit." "Saya punya kredit ya, tapi nggak bisa, sudah tidak bisa digesek lagi." "Oh ada Puang, kita ke Senen." Di sinilah untuk bayar tukang pertama sampai lunas, saya dibimbing oleh Pak Sarwoji sehingga saya dapat duit. Tetapi begitu PMB selesai, dapat 35 orang, ya, saya dapat murid 35, kemudian semua kredit card itu saya bayar, saya lunasi semuanya selama 3 tahun. Sampai sekarang saya tidak menggunakan lagi. Kemudian setelah berjalan 2 tahun, SEMIP Nusantara, saya kepala sekolahnya, wakilnya Sumarto kalau tidak salah. Suaminya sama-sama ngajar di SMP Negeri Cerunda. Setelah itu dia wakil saya, kebetulan dia orang hotel. Setelah pensiun dia kuliah di Muhammadiyah. Setelah 2 tahun, tahun ketiga saya mundur karena saya harus menandatangani ijazah SEMIP. Disitulah Pak Faisal, dulu wali murid di SEMIP Pancasakti, kemudian dia orang hotel, sempat juga membantu saya jadi kaprodi di SEMIP Pancasakti Perhotelan. Sejak itulah dia jadi kepala sekolah selama 2 periode, dan sekarang dia sudah kembali ke alam kubur. Kemudian dalam perjalanan, setelah menjelang 5 tahun, gedung Imam Bonjol kita pakai sekalipun kontraknya 15 tahun, tapi dibayar per tahun. Tahun pertama dari pinjaman dari bank, kalau tidak salah dari Bank Mandiri Syariah, yang sekarang jadi BSI. Itu yang membantu kita sampai kita punya gedung 2. Kemudian setelah saya dipanggil sama Ibu Ibu Herlis Pange, "Lek, sini." Dia orangnya tegas, orang Padang. "Sini, Lek. Itu Pak Murtado mau jual rumahnya. Itu ada 1000 meter, bisa buat sekolah." Akhirnya saya temui di rumahnya,
ya anaknya juga masih kecil. Pak Haji, katanya mau jual rumah ini. Iya, saya butuh. Saya mau tutup BRI, saya mau pulang kampung di Aceh. Saya bilang, Pak Haji, saya mau dijual berapa? 1 M dengan rumah dengan kontrakan. Pak Haji, maaf ini, saya punya dana 0,5 M. Bisa nggak saya balik nama, tapi belum lunas. Nah, waktu itu sebelum saya ketemu Pak Haji Murtado, saya keliling seluruh bank Tangerang, Jakarta Selatan. Saya naikkan, saya turun naik, mengajukan pinjaman. Satu pun nggak ada bank yang mau bantu saya, karena tidak ada modal, tanah orang. Ya, tetapi Alimuddin tidak pernah mundur, berdoa dan berjuang. Ibu Rosdiana saya kasih motivasi selalu berdoa. Saya yang berada di lapangan. Akhirnya ketemulah anaknya Pak Ibu Aji, Ibu Herlis yang tamatan Amerika. Dang, sekolah katanya bahasa Padang. Ini Alimuddin butuh bank, dia sudah keliling bank. Nggak ada bank yang bisa bantu. Tolonglah bantu. Saya dikasih kertas hanya segini. Segini nih. Bapak, ini saudara saya, tolong bantu. Ya, dia butuh dana untuk mendirikan sebuah yayasan. Saya masih ingat, saya bawa ke Bekasi. Ya, saya ketemu pimpinan cabangnya, namanya sudah lupa. Begitu dia baca, Bapak butuh berapa miliar? Kaget saya. Kenapa kaget? Saya sudah 6 bulan keliling bank, satupun bank tidak ada yang melirik saya. Dengan memo yang segini, saya bawa ke sana, dia belum tahu siapa saya, dia langsung bilang butuh berapa miliar. Subhanallah, ini sebuah doa istri yang mendukung. Karena nama saya dan nama dia digabung jadi satu. Aldiana, Alimuddin Rosdiana. Itu kalau dicerita panjang itu. Salat hajatnya itu panjang, baru menjadi sebuah nama Aldiana. Nah, kembali kepada itu, akhirnya persiapan saya tidak ada. Hanya dia minta akte yayasan, tidak ada laporan keuangan. Nah, begitu uang turun 1,5 1 miliar saya serahkan Pak Akyong. Ya, 500-nya bayar utang ke Pak Haji. Ya, begitu saya pelajari, ternyata anaknya Ibu Haji itu nasabah terbesar. Ya, baru saya tahu. Jadi dia jaminannya. Andaikan telat bayarannya, dia yang ditagih. Ini sebuah mukjizat. Kalau mukjizat mungkin terlalu tinggi. Ini sebuah petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya rumah itu tidak bisa jadikan sekolah. Saya balik lagi ke Pak Murtado. Pak Murtado, itu tanah kosong itu depan itu boleh nggak saya sewa? Saya pakai sekolah. Nah, ini luar biasa. Seorang orang Cina namanya Akyong. Dia punya pemotongan ayam dan dia punya pabrik emas batangan di Ciputat. Saya datang. Dia agamanya saya lupa, tapi dia China. Pagi Pak, jam 10 saya masih ingat. Ketemu. Kata Pak Murtado almarhum, Pak Akyong, ini Pak Alimuddin, guru. Dia mau mendirikan yayasan. Dia butuh tanah Bapak. Ya. Yang samping rumah saya. Ya. Tapi nggak punya duit. Bagaimana caranya membantu? Akyong bilangnya begini. Pak Murtado, ini Alimuddin kenal di mana? Jawabannya Pak Murtado, ini sama-sama pengurus Masjid Baitur Rahmah. Dia nggak ngomong panjang, ambil aja. Masjid Baitur Rahmah, dan saya waktu itu tinggal di belakang Masjid Baitur Rahmah yang rumahnya Bu Haji. Itu luar biasa. Ada tangan Allah di situ. Dengan Masjid Baitur Rahmah, saya tidak bayar. Sementara saya tidak bayar. Akhirnya terjadi kontrak, saya pinjam 6 bulan. Saya bangun dulu satu lantai yang sebelah sini, yang pakai C. Ada fotonya di saya abadikan.
Setelah itu jadi satu lantai, kira-kira 4 kelas, dari ruang Pak Toha sampai ke ruang Pak Rasudin itu jadi, datang bank. Bank BSI sudah mau habis utang kita, ya waktu itu. Kemudian, belum. Setelah 6 bulan, uang belum turun dari bank. Harus dibongkar. Gedung C itu yang pertama kali. Yang bangun itu Pak Anto. Saya luar biasa. Akhirnya 2 bulan kemudian mau dibongkar itu gedung. Saya menghadap Pak Akyong, saya minta waktu. Nah, setelah itu dibantulah oleh BSI, akhirnya lunas. Begitu lunas pinjaman kita 1,5 miliar di BSI, ya Bank Mandiri Syariah, Bank Syariah Mandiri bantu kita 3 miliar. Maka terbentuklah lantai 3 blok C, kemudian terbentuklah separuh blok A. Ya, waktu itu tahun 2004 Ibu Rosdiana bilang, kayaknya kita harus haji dulu nih. Boleh. Umroh belum tahu saya, belum ada umroh. Oke. Kita daftar haji, kalau tidak salah daftar bulan ini, 2 bulan kemudian kita berangkat. Dengan harga kalau tidak salah 6 atau 7 juta itu. Ini kita berangkat berdua. Saya bilang, kita berangkatnya pakai apa? Paling pakai taksi. Ibu Rosdiana bilang, gimana kalau kita ambil mobil? Mobil. Datanglah ke Delal. Waktu itu saya jangankan mobil, motor aja nggak punya. Karena waktu saya jadi kepala sekolah 2, mestinya saya sudah bisa beli mobil. Tapi saya utamakan rumah dan kemajuan anak-anak. Bisa aja saya beli motor dan mobil. Tapi kata orang tua saya, jangan kau paksakan dirimu dan jangan kamu pakai bukan punyamu. Akhirnya saya tidak bisa naik motor, saya tidak bisa. Tapi dibonceng bisa, naik mobil musuh ada sopirnya. Nah, kemudian untuk membayar utang bank, mengharapkan SPP nggak kebayar. Nah, sejak itulah saya kebetulan punya Akpar, Akademi Pariwisata Nusantara. Kita urus izinnya, yang keluar saya urus izinnya itu STN Nusantara. Tapi karena dananya memang butuh dana banyak, yang keluar Akademi Pariwisata Nusantara. Yang sekarang kita alih kelolakan, diambil sama Pak Ilyas. Nah, kemudian saya berpikir, kalau kita mau memajukan yayasan dengan gedung ini yang seperti sekarang, dengan uang sekolah, nggak bisa. Karena saya punya pengalaman marketing dari kampus ke kampus, akhirnya kalau tidak salah 9 kampus ada di Nusantara. Saya buka semuanya. Ada yang tayang, ada yang tidak tayang. Tayang tidak tayang waktu itu saya tidak punya pengalaman. Saya konsentrasi ke marketing. Yang menayangkan itu kampus yang bersangkutan. Kuliah di kampus Aldiana. Nah, untuk mengimbangi pemasukan tersebut, supaya uang yayasan tidak terganggu, pakai PT Aldiana. PT Aldiana ada sejarahnya. PT Aldiana itu lahir karena waktu itu ada peraturan dari pemerintah bahwa yayasan nggak boleh makan uang yayasan. Pendiri yayasan harus orang yang bercukupan. Akhirnya Bank Syariah Mandiri bikin nama PT Aldiana. Mereka yang bikin, saya tinggal tanda tangan aja. Nah, untuk melanjutkan pinjaman ketiga. Nah, karena target itu tetap tanah yang kosong itu harus diisi, saya dengan Ibu Rosdiana terbang cari mahasiswa. Di 2010 saya sudah terbang dari Aceh sampai Papua. Saya kerjasama dengan Universitas PGRI Surabaya dulu, Unindra, Universitas PGRI
Surabaya namanya Universitas, lupa saya namanya, dengan Universitas PGRI Malang namanya Kanjuruhan. Nah disitulah selesai S2-nya Pak Rasudin MPD, Ibu Rosdia juga MPD-nya di sana. Ya, dan mahasiswa saya dari Kendari, dari mana-mana itu luar biasa. Uang di bank itu miliaran. Saya tidak pernah sentuh uang Aldiana. Nah disitulah berhasil membangun ya gedung Ganesha ini yang punya Pak Jenderal. Setiap salat subuh saya yang cabut. Ya, mau dijual besoknya saya cabut. Tapi saya sudah minta maaf waktu saya bayar. Alhamdulillah karena gedung Nusantara sudah selesai, ya kecuali blok D yang dipakai SMA, ini kita bayar. Kita bayar, kita bangun sendiri. Kemudian dari dana-dana perguruan tinggi kerjasama. Ya, tahun 1915 almarhum Pak Syafaat memanggil saya, Pak Ali, ini rezeki Allah. Pak Ali, akan saya kasih kamu STE Ganesha. Saya hibahkan ke kamu. Ya, tapi tidak gratis. Waktu itu dia sudah duduk di atas kursi, dia bilang begini, Pak Ali, besok kamu ke rumah. Oh iya, siap. Saya ke rumah, pertama, saya terkejut-kejut. Karena Alimuddin sebagai marketing beliau mau menyerahkan kampus. Dia bilang, Li, berapa harganya kira-kira? Saya bilang sekian miliar Pak, saya nggak nawar lagi. Saya bilang, saya nggak punya duit Pak. Besoknya saya datang lagi karena saya butuh kuasa hukum, saya didampingi Pak Fahri. Bab 1 itu mulai saya tinggalkan tanah kelahiran, ketemu dengan Ibu Rosdiana, mendirikan sebuah yayasan yang luar biasa perjuangannya, batu bangun, banyaknya jatuhnya daripada bangunnya, dan bangun tari karena doa seorang istri yang memberikan motivasi dan untuk kepentingan anak-anak ke depan. Ya. Kemudian setelah lahir Semi Pancasakti 1999 kalau tidak salah ya. Kemudian tahun 2000 sekian saya mundur menjadi SMK Nusantara 1, berjalan kurang lebih 5 tahun karena saya harus pindahkan PNS saya ke Nusantara, maka lahirlah SMP Nusantara Plus. Kenapa disebut plus? Karena saya adopsi mata pelajaran Sanawiyah menjadi SMP. Sehingga jam agama Islam di SMP Nusantara Plus itu 8 jam. Nah, setelah itu saya jadi kepala sekolahnya 2 tahun, kemudian dilanjutkan oleh Pak Cecep dan seterusnya. Kemudian dalam perjalanan ada ibu dokter buka klinik di Nusantara. Saya teraspirasi buka SMK Kesehatan. Maka dari itu tahunnya silahkan dilihat, saya lupa. Ya, maka Pak Haji Hudori datang sebagai koordinator prodi kesehatan. Yang hebatnya dia bukan orang kesehatan, tapi dia punya pengalaman kepala sekolah tiga periode di tempat lain. Akhirnya SMK Nusantara 1 menurut pengawas prodi terbesar di Indonesia. Kalau nggak salah itu ada 14 prodi. Kebanyakan. Akhirnya pengawas, saya lobby dengan pengawas, maka lahirlah SMK Nusantara Kesehatan 2 yang dikepalai oleh Pak Hudori. Dalam perjalanan berarti SMK Nusantara 1, SMP lahir kedua, yang ketiga lahirlah SMK Kesehatan Nusantara 2. Dalam perjalanan saya sudah jadi guru DPK di SMP Nusantara. Karena tidak boleh loncat ke SMK. Karena saya guru Dekmenum, menengah umum. Akhirnya saya panggil Pak Haji Holik bikin proposal SMA. Dengan harapan
saya bisa pindah menjadi guru DPK negeri di SMA Nusantara. Begitu izin turun, muncul peraturan guru tidak boleh pindah jadi dosen. Akhirnya saya menetap di SMP Nusantara, kemudian kepala sekolah, lanjut Pak Haji Khalid. Sampai sekian tahun dan semua sekolah sudah akreditasi A. Setiap milad Nusantara per tahun diperingati, tapi setiap 5 kali setahun itu diperingati secara besar-besaran sesuai dengan kemampuan. 5 tahun pertama, ya, 5 tahun kedua, sekarang insya Allah 2 Mei, ya, yang ditunda menjadi 4 Mei 2025, milad yang ke-30. Saya tunjuk Iqbal Muhammad Iqbal Perkasa jadi panitia. Kita lihat pasti berhasil karena beliau punya pengalaman di Gontor. Nah, dan kita doakan setelah selesai milad yang ke-30, saya masih ingat sambutan Ananda Syarif Hidayatullah pada upacara 17-an yang kemarin, bahwa Yan baru. Wah, Yan baru. Artinya periode pertama Alimuddin akan mundur. Saya sudah melaksanakan regenerasi ke-5 putra-putri saya. SMK 1 itu tanggung jawab sebagai koordinator, itu Ananda Fatia Aldiana MPD. Nah, MPD-nya BK. SMK 2, tanggung jawab. Yang kelahiran kedua adalah SMP Nusantara Plus. Saya serahkan sebagai koordinator Ananda Muhammad Iqbal Perkasa. Kenapa? Dari Gontor. Nah, yang lahir yang ketiga SMK Nusantara Kesehatan 2, Dr. Fahria. Sekarang sedang mengikuti pendidikan spesialis di Bandung. Kenapa saya kasih dia? Karena sekolah kesehatan. Dia koordinatornya. Yang ketiga, lahir yang keempat adalah Syarif Hidayatullah. Sekarang mudah-mudahan selesai S3-nya di UI. Bertanggung jawab sebagai koordinator SMA Nusantara Plus. Kenapa Plus? Sambungan dari SMP. Pelajaran agamanya 9 jam. Yang keempat, yayasan atau STIE Ganesha. Ya, saya serahkan kepada yang bontot. Najwa Sakinah Aldiana yang sekarang sedang menekuni prodi akuntansi di IPB. Itulah yang melatar belakangi kenapa Alimuddin berjuang untuk memiliki 5 lembaga. Sekalipun 5 lembaga ini tidak boleh dimiliki. Yang ini milik yayasan. Sepanjang kalian, ya sepanjang hayat di kandung badan, ya kau hidupkan ini. Hidupkan. Nah, artinya Alimuddin dan Rosdiana tidak lagi memikirkan kemajuan Yayasan Aldiana Nusantara ke depan untuk menuju milad ke-35, pertanggungjawabannya 4 orang ditambah 1 orang. Tugas saya sederhana. Di usia 65 ini tidak boleh banyak macam-macam. Ya, menuju husnul khotimah. Besok saya kembali alam kubur. Yayasan ini tetap harus berjalan sebagai amal jariah, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat. Nah, saya dengan Ibu Rosdiana itu cita-citanya. Nah, menuju milad ke-35, saya tidak tahu apakah saya masih lihat. Makanya milad yang sekarang ini ya mungkin milad yang terakhir bagi saya. Tentunya saya akan membacakan sejarah masa lalu saya sampai hari ini.
sudah diketik Pak Dhani dan saya akan sampaikan pada acara milad tanggal hari Minggu. Untuk YPGG sedikit saya singgung, miladnya menuju 35 itu sekarang sudah 33. 2 tahun lagi milad ke 35. Mudah-mudahan saya masih bisa jumpa. Allah berikan rezeki, Allah berikan panjang umur saya dengan Ibu Rosdiana masih melihat milad YPGG yang ke-35. Apa jangka pendek? Nah, jangka pendek ya. Saya ingin membangun sebuah bangunan di kawasan parkiran kalau diizinkan oleh Allah. Kalau tidak, ya itu jadi lahan parkiran. Itu jangka pendek. Yang kedua, saya tetap berdoa dan berusaha untuk mengantarkan YPGG menjadi sebuah universitas. Dan sudah di ACC L2 Dikti dan sudah ditinjau 2024 dan menunggu asesor turun, mudah-mudahan sebelum tahun ajaran baru izin UGG sudah lengkap, seluruh persyaratan yang menjadi syarat sudah lengkap. Harus 1 hektar sudah lengkap. Sudah berbadan hukum, sudah ahli kelola, sudah. Bank garansinya sudah ada. 99% sudah rapi. 1% doa milik Allah. Ya, sekalipun kita sudah maksimal, Allah tidak izinkan, ya apa boleh buat. Ya, kita bersyukur masih ada. Jangka menengah, 4 putra-putri Alimuddin harus betul-betul mengelola yayasan ini secara profesional. Tidak boleh ada pembiaran. Yang mahal adalah pembinaan SDM. Memang hampir 20% dosen-dosen kita sudah menjadi guru P3K. Saya bersyukur karena pengabdiannya lah di Nusantara, dia menjadi guru DPK. Hanya yayasan 5 putra-putri Alimuddin bersama kepala sekolah wajib membentuk, membina guru-guru profesional, guru-guru yang senior. Dan insya Allah tanggal 30 Juni 4 kepala sekolah sudah habis masa baktinya. Ya, karena kepala sekolah di Nusantara itu pertama 5 tahun, kemudian ke sini berubah jadi 4 tahun. Ya, yang habis masa baktinya Pak Arif, Pak Dr. Arif. Satu-satunya kepala sekolah yang meraih 3 periode itu Pak Arif. Yang kedua Pak Barozi. Sudah habis 2 periode. Apakah dapat 3 periode? Walau alam, tergantung pleno yayasan. Pak Joholik belum sampai 2 periode. Sekarang hanya melanjutkan masa bakti almarhum Pak Ghazalba. Nah, terus Pak Rasudin dari tahun ke tahun jadi direktur Aldiana. Saya lihat kacamatanya, pengen juga jadi kepala sekolah. Pasti. Maka 1 periode ini Pak Rasudin habis. Apakah Pak Rasudin bisa jadi kepala sekolah menjadi 2 periode? Tunggu pleno yayasan. Berarti kurang 1. Saya lihat baru 1 orang yang melamar, masih rahasia. 3 orang kita menunggu pleno bulan Juni. Nah, ini program jangka menengah, ya, jangka menengah. Jangka panjang 5 tahun ke depan, Yayasan Aldiana Nusantara tetap wajib mengabdi untuk anak bangsa. Karena persaingan yang luar biasa, kita tidak hanya bersaing dengan swasta, bahkan bersaing dengan negeri. Tapi saya yakin sepanjang ahli waris bisa kerjasama dengan kepala sekolah,
bisa mendukung program kepala sekolah, bekerja sama dengan pemerintah Pedanka, bekerja sama dengan majelis guru, saya yakin 100%. Karena mereka tidak instan. Bahkan sudah 7 tahun. Fathia sudah 7 tahun. Ya, terjun di lapangan. Tapi tidak langsung jadi kepala sekolah. Jadi guru dulu, Fathia jadi guru BK dulu. Dokter Fahria jadi guru kesehatan dulu, nggak boleh. Nah, sekarang kalau dia mau jadi kepala sekolah sudah waktunya. Karena menurut saya dia sudah selesai 12 SKS. Untuk mempelajari pernak-pernik menjadi manajemen sekolah. Ya, seorang manajer, satu, harus bisa membuat program kerja. Bisa terukur. Itu tugas manajemen. 2, harus bisa membagi tugas ke bawah. Yang berat, mengevaluasi. Mengevaluasi diri sendiri, mengevaluasi yayasan, mengevaluasi program kerja kepala sekolah, yang tidak kalah pentingnya mengevaluasi program kerja guru. Karena visi misi Yayasan Aldiana menjadikan alumni yang berakhlakul karimah. Ingat, Rasulullah diutus di muka bumi, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Pedoman hidup Alimuddin dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrakal ladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri usra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Atas nama Badan Pendiri Alimuddin Rosdiana Aldiana mengucapkan terima kasih kepada seluruh SDM mulai dari tahun berdirinya SEMIP Nusantara sampai lahirnya SMK 1, SMP, SMK 2, dan SMA. Baik gurunya yang sudah menjadi almarhum maupun yang sudah keluar, terutama guru-guru yang berhasil menempuh P3K, karena aku juga P3K, lulus tanpa tes, tanpa menyogok apapun. Ya. Dan guru-guru yang masih aktif sampai hari ini, mulai berdiri SEMIP Nusantara sampai hari ini masih berada, menjadi guru profesional yang disenangi, dan seluruh pengurus yayasan tanpa terkecuali, termasuk Pak Tatang, ya, seluruh mantan dan kepala sekolah, keluarga kepala sekolah yang telah mendahului kita selamanya, baik itu Pak Hudori Ma'ruf, Pak Gazalba, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan menjadi keluarga yang soleh-soleha, anak yang soleh-soleha, dan seluruh guru yang hadir dan tidak hadir hari ini, baik yang aktif maupun tidak aktif, terutama karyawan SDM yang luar biasa, ya, para security, ya, dan seluruh lingkungan masyarakat, terutama Masjid Baitur Rahmah yang membuka rezeki kami ucapkan terima kasih. Manusia pasti ada kesalahan, tak ada gading yang tak retak. Dalam perjalanan 30 tahun, bukan sedikit
Alimuddin pasti punya kesalahan terhadap istri. Alimuddin pasti punya kesalahan kepada 5 anak. Untuk itu, saya tidak tahu apakah besok lusa saya kembali ke alam kubur. Bukakanlah pintu maaf yang selebar-lebarnya, terutama hadirin yang hadir pada acara milad yang ke-30 2025 Minggu jam 9 sampai jam 12. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa anak istri kami, dosa seluruh guru-guru yang membantu kami, baik yang hadir hari ini maupun yang tidak hadir hari ini. Jadikanlah kami keluarga besar di lingkungan Adiana. Sekalipun teman-teman kami ada kurang lebih 20 lebih yang diterima menjadi guru DPK, menjadi guru P3K. Jadilah guru P3 yang baik. Bawalah nama baik Nusantara di sana dan menjadi guru teladan. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita siap menuju husnul khotimah. Demikianlah cuplikan singkat siang ini hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 di rumah kediaman Ganesha sebagai perekam Ananda Muhammad Iqbal Perkasa, SPD, SM, MM. Barakallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.